Shalom, selamat pagi bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat berjumpa kembali di dalam renungan pagi bersama dengan Kota Daud Ministry. Pada kesempatan ini saya mengetengahkan kepada kita sebuah renungan yang saya ambil dari Mazmur pasal 103 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Dari Daud, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Saudaraku sekalian, salah satu kelemahan manusia pada umumnya adalah sering lupa. Mereka sering lupa akan kebaikan orang lain, termasuk kebaikan Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan mengingatkan kepada umat Israel supaya mereka jangan melupakan Tuhan pada waktu mereka akan memasuki tanah perjanjian yang dijanjikan Allah kepada nenek moyang mereka. Dan Tuhan berfirman kepada mereka, apabila mereka tidak mengingat lagi akan Tuhan, mereka pasti akan binasa. Nah, dalam Mazmur yang sudah kita baca tadi, pemazmur tidak melupakan kebaikan Tuhan. Ia memuji Tuhan dan memuliakan namanya yang kudus, dan berkata kepada jiwanya, hai jiwaku, jangan engkau melupakan kebaikan Tuhan. Karena ia sadar bahwa hidupnya itu ada bukan karena hebatnya, bukan karena kuat dan gagahnya, tetapi semua adalah karena kebaikan Tuhan semata. Kita tahu bahwa Alkitab mengatakan bahwa Daud banyak mengalami kebaikan Tuhan. Ingatkah saudara bagaimana Daud itu diurapi oleh Samuel untuk menjadi raja menggantikan Saul? Memiliki proses yang sungguh luar biasa. Dia adalah orang yang dilupakan di tengah-tengah keluarganya. Tapi oleh karena anugerah Tuhan, dia diurapi menjadi raja menggantikan Saul. Ingat juga ke saudara, bagaimana Daud disertai oleh Tuhan di dalam medan peperangan. Bagaimana Allah meluputkan dia dari kebencian Saul untuk mencabut nyawanya. Harusnya Daud sudah mati. Harusnya Daud sudah binasa. Harusnya Daud sudah tidak ada lagi. Tetapi penyertaan Tuhan atasnya, itulah sebabnya Daud masih hidup dan memimpin bangsa Israel menjadi seorang raja. Begitu juga pada saat Daud jatuh di dalam dosa, pada waktu dia melakukan kejahatan yang besar di mata Tuhan. Tetapi pada waktu dia diingatkan oleh Nabi Nathan, maka dia bertobat. Akhirnya Tuhan mengampuni segala dosa dan kesalahannya. Itulah sebabnya Daud berkata di dalam ayat kedua, pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Di dalam ayat yang ketiga dan keempat dia berkata, Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Betapa banyak kebaikan Tuhan yang dialami oleh Daud, tidak dapat terkira. Tapi pada kesempatan di dalam Mazmur ini dia memuji Tuhan, dia memuliakan Tuhan, dia menyembah Tuhan atas kebaikannya. Saudaraku sekalian, saya percaya juga kita pernah mengalami kebaikan Tuhan. Kalau kita ada sebagaimana ada saat ini bukan karena kuat dan gagah kita, tapi semua karena anugerah Tuhan. Dialah pemeliharaan Tuhan atasmu. Hari demi hari dia menjagai engkau. Sekalipun banyak tantangan yang engkau alami, mungkin sakit penyakit, mungkin banyak permasalahan pergumulan yang sedang engkau hadapi, tetapi lihat, Tuhan tidak akan meninggalkan engkau. Dia membuktikan dirinya bahwa dia adalah Allah yang baik bagi saya dan saudara. Dia tidak akan meninggalkan kita. Persoalan pergumulan itu diizinkan supaya kita menjadi dewasa rohani. Kalau kita mempercayai Tuhan, persoalan yang kita hadapi itu adalah demi kebaikan kita. Saya teringat dengan nyanyian yang lama, dia berkata, suka duka dipakai oleh Tuhan untuk kebaikan kita. Saudaraku sekalian, persoalan yang besar yang dihadapi oleh manusia bukan soal makanan dan minuman, bukan sakit penyakit, tetapi persoalan yang besar yang kita alami adalah masalah dosa.
Dosa membawa kita kepada kematian kekal. Tetapi puji Tuhan, oleh karena Tuhan Yesus, Dia datang ke dalam dunia ini untuk menyelesaikan dosa kita. Dia menebus kita dari lubang kubur. Bahkan oleh kematiannya kita mendapatkan kasih karunia dari Tuhan. Kita tidak turut dihukum di dalam pengadilan Allah, melainkan kita beroleh hidup yang kekal. Itulah bukti kebaikan Tuhan yang paling nyata di dalam kehidupan kita. Bahkan Ia memberikan kepada kita Roh Kudus untuk menolong kita, baik selama kita masih ada di dunia ini maupun pada kekekalan nanti. Itulah sebabnya jangan engkau melupakan kebaikan Tuhan. Apapun persoalan yang engkau hadapi, tetap engkau bersyukur kepada Tuhan. Naikkan pujian dan bermazmur bagi Dia. Besarkan namanya, agungkan Dia. Jangan engkau besar-besarkan persoalanmu atau masalah yang sedang kita hadapi selama kita masih hidup. Tetapi besarkanlah nama Dia seumur hidupmu. Dan di saat engkau membesarkan namanya, di saat engkau banyak bersyukur, engkau akan mendapatkan kekuatan baru yang datangnya dari Tuhan Allahmu. Saya Pendeta Zaluhu di sini. Saya ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus menyertai kita sekalian. Shalom, Maranatha.